Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang beranggotakan Dina Hamidah, Amirati Fali, Syarifah Mardiah, dan Salsabila Putri. Nah, materi yang pertama yaitu makna Al-Quran. Dalam bahasa, Al-Quran berasal dari kata Qara'a, yaqra'u, Qur'ana, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan dengan membacanya saja sudah menjadi sebuah ibadah. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama dalam agama Islam, yaitu sebagai al-huda atau petunjuk, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia karena Al-Quran telah mengatur segala macam urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran menjadi pemisah antara yang hak dan batil. Dan yang ketiga sebagai asyifa atau obat, di mana Al-Quran merupakan obat dari segala macam bentuk penyakit hati. Dan yang terakhir yaitu al-mau'izah atau nasihat. Yang itu Al-Quran menjadi nasihat bagi orang bertakwa dan sumber pokok ajaran Islam. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran yang kedua bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus, di mana Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat hidup dengan baik dan benar. Yang kedua sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain. Yang keempat sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kelima sebagai penjelas masalah yang pernah terjadi di antara kaum sebelumnya. Yang keenam, memantapkan iman Islam. Dan yang terakhir yaitu sebagai tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan, di mana Al-Quran menjadi dasar aturan manusia yang mengatur tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Berikutnya, fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai sumber ilmu. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, merupakan ilmu kalam yang membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat menghilangkan keraguan akan Islam. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf, di mana ilmu yang membahas cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Yang ketiga yaitu ilmu hukum, ilmu yang membahas tentang aturan dalam Islam seperti hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ilmu filsafat Islam, di mana hubungan ilmu kalam dengan filsafat ilmu meyakini keesaan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu ilmu sejarah Islam, ilmu yang membahas sejarah dari terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu ilmu pendidikan Islam, di mana Al-Quran menjadi sumber utama untuk mempelajari Islam. Nah, selanjutnya yaitu kandungan Al-Quran. Yang pertama terdapat akidah atau keimanan yang merupakan keyakinan yang berada dalam hati manusia sepenuh hati. Yang kedua terdapat ibadah yang merupakan bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, terdapat akhlak atau budi pekerti yang merupakan perilaku yang dimiliki manusia baik yang terpuji atau yang tercela. Yang keempat, terdapat hukum yang merupakan ketentuan-ketentuan dan kaidah bagi seluruh umat manusia. Yang kelima, terdapat peringatan yang merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan alasan surga dan ancaman bagi manusia yang melanggar dengan balasan neraka. Yang keenam, yaitu terdapat kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan karena ketidaktaatannya pada Allah ataupun kejayaannya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu terdapat dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerlukan pemikiran untuk mendapat manfaat dari ayat tersebut dan membuktikan kebenarannya. Sejarah pembukuan Al-Quran dikumpulkan pada dua masa.
yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin, di antaranya pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Utsman bin Affan. Pada masa Nabi Muhammad terdapat dua metode penyebaran. Yang pertama ada metode hafalan dan yang kedua ada metode menulis. Pada metode hafalan, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Lalu beliau segera menghafalnya dan memberitahu kepada sahabatnya untuk segera menghafalnya juga. Pada saat itu, kondisi masyarakat Arab mudah untuk menghafal. Lalu pada metode yang kedua yaitu metode menulis, ayat-ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, lempeng batu, daun lontar, dan tulang. Nabi tidak langsung membukukan ayat-ayat tersebut menjadi mushaf karena khawatir ada perubahan yang terjadi. Orang terakhir yang membacakan Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW sebelum wafat adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Ketika Nabi wafat, masyarakat Arab baru mengenal kertas, dan akhirnya banyak masyarakat yang sudah menghafalnya. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Lalu ia mengalami kesulitan dalam pemerintahannya karena banyak peperangan yang terjadi, sehingga banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan tersebut. Umar bin Khattab pun khawatir akan hal tersebut. Maka Umar bermusyawarah dengan Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. Al-Quran pun telah ditulis secara keseluruhan oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benang dan tersusun menurut apa yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar dan mushaf tersebut tetap berada di tangan Abu Bakar selama pemerintahannya dan kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab sampai beliau wafat. Pada masa Utsman bin Affan, Islam sudah tersebar luas dan banyak penghafal Al-Quran di setiap daerahnya. Namun terjadi pertentangan karena cara pembacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Lalu Hudzaifah pun melaporkan kepada Utsman. Utsman dan para sahabatnya sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan kaum muslimin dengan satu bacaan yang sama, agar tidak terjadi pertentangan kembali. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk membina peserta didik agar dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Secara umum, para ilmuwan Islam telah menggariskan beberapa ciri pendidik unggul, di antaranya muddaris, mu'alim, murabbi, mu'adib, dan mursyid. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anaknya untuk menanamkan akidah Islam sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Menanamkan Al-Quran adalah sumber kebenaran dan menciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Salah satu etos yang dinamik dalam kehidupan muslim adalah etos gerak. Al-Quran mendorong pengikutnya untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang baik secara aktif. Islam memberikan penilaian tinggi terhadap kerja, karena kerja merupakan pokok keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun sosial, biologis maupun fisiologis. Selanjutnya, keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Makna tafsir dari segi etimologi adalah penjelasan, penyingkapan, dan penampakan makna suatu kata. Jadi, corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam corak tafsir yang berkembang populer hingga masa modern. Yang pertama ada corak lugawi, yaitu merupakan pendekatan melalui analisa kebahasaan. Yang kedua, corak filsafat, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Yang ketiga ada corak ilmiah atau ilmi,
yaitu menempatkan berbagai terminologi ilmiah dalam ajaran-ajaran tertentu Al-Quran. Yang keempat ada corak fikih, yaitu berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kelima ada corak tasawuf, yaitu muncul akibat gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi. Yang keenam ada corak al-adabi wal al-ijtimai, yaitu berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Dialektika Al-Quran dan budaya. Dialektika Al-Quran dan budaya sesuai dengan keunggulan yang dimiliki bangsa Arab, yaitu bersyair dan berpuisi. Maka, mukjizat yang diturunkan pun berupa teks bahasa yang merupakan teks wahyu itu sendiri. Senada dengan Nasir Hamid Abu Zaid, Az-Zarkashi 1972 dalam Al-Burhan fil Ulumil Quran menyatakan demikian. Ada alasan mengapa mukjizat Al-Quran berupa teks, sebab bangsa Arab pandai berbahasa dan bersilat lidah. Selanjutnya, rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Asumsi dasar yang menjadi latar belakang rekonstruksi tersebut yaitu pertama adalah Al-Quran dokumen untuk manusia. Sebagai dokumen untuk manusia, Al-Quran harus selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka. Dengan kata lain, Al-Quran harus menjadi sumber dan tata nilai mereka. Kedua, sebagai petunjuk Allah yang jelas bagi manusia. Pesan-pesan Al-Quran bersifat universal dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Persoalannya adalah bagaimana agar pesan-pesan Al-Quran yang universal itu bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh setiap orang pada setiap masa. Adapun metode untuk merekonstruksi penafsiran Al-Quran yang bisa digunakan adalah hermeneutika. Bentuk dasar dari hermeneutika adalah hermenein, yang berarti to express, mengungkapkan, to explain, menjelaskan, dan to translate, menerjemahkan. Hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode hermeneutika ini menentukan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami oleh penafsir, kemudian dibawa ke masa sekarang. Penafsiran hermeneutika ini juga tidak bisa lepas dari bahasa sejarah dan tradisi yang berarti hal ini memerlukan kebudayaan. Segala aktivitas penafsiran pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam proses historis, linguistik, dan tradisi yang berlaku, di mana partisipasi ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Para pemikir reformis sering menyatakan bahwasanya krisis yang terjadi di dunia Islam serta ketidakmampuan untuk umat Islam memberikan satu kontribusi yang berguna bagi dunia kontemporer adalah dikarenakan tradisi. Jalan keluar yang dianjurkan oleh para reformis itu seringkali adalah dengan meninggalkan ikatan tradisi dan kembali kepada Al-Quran. Pernyataan tersebut tidak laras dengan fakta bahwasanya satu penafsiran itu tidak bisa secara sepenuhnya mandiri berdasarkan teks, tetapi pasti terkait dengan muatan historinya, baik muatan historis saat teks itu muncul dan saat teks itu ditafsirkan.